Dipersembahkan oleh Saya ingin Pak Arief Daryanto. Mas Arief, soal dana desa dan kemiskinan pedesaan, seperti apa sebetulnya gambarannya Pak Arief? Oke, baik. Nah, persoalannya terkait dengan kemiskinan, saya melihat bahwa alokasi dana desa itu masih didominasi oleh pembangunan sarana dan prasarana fisik. Statistik saya Pak di lapangan lebih dari 80% masih di situ kita. Nah, sementara yang diinginkan oleh Pak Gunawan tadi tentang pemberdayaan masyarakat itu just only 6 to 10%, hanya 6 sampai 10%. Nah, apakah ini terkait dengan kemiskinan? Nah, ini perlu untuk kita studi karena memang kalau terkait dengan kemiskinan kan harus jangka panjang. Lalu saya juga seringkali mempermasalahkan tentang formula. Aturan dasarnya kan 90% untuk semua desa itu sama, variabelnya cuma 10%. Nah, apakah ini justru tidak menimbulkan ketimpangan, Pak? Nah, jadi kalau sebuah provinsi atau kabupaten memiliki banyak desa, banyak dana desa yang dialokasikan ke sana, padahal belum tentu berbanding terbalik atau belum tentu selaras dengan jumlah penduduk miskin yang ada di kabupaten itu. Yang saya khawatirkan dengan dana desa nanti banyak sekali tumbuh desa-desa baru gitu, Mas Tommy. Karena banyak dananya ya. Karena banyak terima kasih Mas dananya. Arief. Sekarang melihat satu aspek lain, yaitu soal digital ekonomi. Ini sesuatu yang menarik dan mudah-mudahan bisa menjadi penggerak perekonomian kita, digital ekonomi. Saya ingin Pak Rudi Antara untuk bisa menjelaskan. Ibu Bapak sekalian, kalau kita bicara digital ekonomi ke depannya, sesungguhnya kalau kita bicara yang dasarnya adalah broadband. Bahasa pasarnya itulah internet kecepatan tinggi, udah itu aja selesai. Nah, dalam broadband itu ada 3 ekosistem. Namanya biasanya disebut NDA, Network, Device, dan Applications. Nah, digital ekonomi lebih banyak di applicationsnya. Tapi tanpa network, tanpa device, ini tidak bisa jalan. Kebijakannya apa? Jadi kita berpikirnya kembali kepada Indonesia sentris. Apa? Bangun Palaparing. Palaparing sebetulnya konsepnya sudah 12 tahun lalu. Ya, ada. Yang beda adalah eksekusi. Bagaimana menstruktur eksekusinya. Targetnya adalah Palaparing. Tahun 2019, semua kabupaten, kota madya seluruh Indonesia, setidaknya kabupaten di ibu kotanya, itu harus sudah punya akses internet kecepatan tinggi. Bagaimana menstrukturnya? Bagaimana membiayainya? Kita libatkan swasta. Kita struktur Palaparing 3 paket, itu PPP semua. Menjadikan Kominfo itu paling banyak PPP-nya, pendanaannya. Kemudian tahun depan satelit juga kita akan PPP-kan lagi. Tidak usah dari cash flow tahunan APBN fiskalnya. Karena kan ruang fiskal kita terbatas. Inilah cara kita membangun. Itu dari network, sekarang dari device. Tahun-tahun sebelumnya pada saat 2014, kita itu belanja ponsel dari luar negeri Pak. 1 tahun itu 50-60 juta. Belum yang kapal selam. Artinya yang KW dan lain sebagainya. Akibatnya apa? Defisit transaksi perdagangan kita itu sekitar 4-5 miliar yang resmi Pak. Jadi kami keluarkan kebijakan untuk 4G TKDN 30%. 4 miliar dolar ya? 4-5 miliar dolar. Ya. Nah, TKDN ini juga friendly, tidak hanya kepada hardware, karena kan pemikirannya maunya pindahkan ke Indonesia manufaktur. Nah, saya belajar dari Pak Dede, Pak Hatip Basri. Contoh di Tiongkok, iPhone kan di Tiongkok, ya. Itu dari 1.700-1.800 komponen, yang dari dalam negeri Tiongkoknya hanya 200 komponen. Ya. The winner itu Korea, karena dia memasuk 800 komponen ke Tiongkok. Taiwan memasuk juga komponen ke Tiongkok. Jadi Tiongkok itu sebetulnya is not the winner untuk iPhone, kasus iPhone. Karena dibedah bagaimana value change-nya semuanya. Nah, akibatnya kita boleh manufaktur, boleh software. Kenapa? Aplikasi. Karena apa? Masa depan itu adalah di aplikasi. Jadi network, device, dan terakhir adalah applications. Application-nya inilah yang berkembang banyak semua. Macam-macam sektor. Di sini kita butuhkan adalah e-leadership dari sektor. Tanpa e-leadership dari sektor di Indonesia, bebannya akan ke saya. Kenapa? Semua minta diblok, minta ditutup. Ada aplikasi yang baru memberi efisiensi, kemudian ditawarkan pada masyarakat, masyarakat mau. Wah, jangan, itu mengganggu incumbent. Ya, kalau pola pikirnya begitu susah, semuanya akan kembali ke, saya kan bukan menteri semuanya. Ada menterinya masing-masing.
Nah, di sinilah dibutuhkan leadership dari sektor. Contoh transportasi, Beruntung selesai sudah. Nah, ini kejadian ini yang aplikasi-aplikasi yang sangat berkembang pesat yang menjadi bagian ekonomi digital kita ke depannya. Di sinilah diperlukannya leadership dari sektor. Saya mohon juga teman-teman ekonom juga membantu bagaimana masing-masing sektor ini harus mengadres perkembangan ini sehingga kita tidak tergagap-gagap. Terima kasih Mas Tommy. Baik, saya ingin ke Pak Agustinus Prasetyo. Dalam konteks memanfaatkan semua infrastruktur yang ada untuk khususnya pengembangan teknologi keuangan, seperti apa Pak Mas Pras perlu kita lakukan ke depan? Ada dua hal yang ingin saya soroti. Yang pertama adalah bagaimana mengintegrasikan IT ini, digital ini ke dalam strategi industrialisasi misalnya. Kita tahu bahwa kita punya problem besar sekali di mana sebagian besar dari unit usaha kita itu adalah UMKM, hanya sedikit saja usaha besar. Nah, bagaimana value chain ini dibangun lewat digital tentu saja, sehingga leadership dari sektor ini menjadi penting. Bagaimana linkage antar sektor dan antar bidang itu terjadi dengan bantuan teknologi informasi ini. Ini yang pertama. Yang kedua dari sisi financing, tadi disebutkan juga bahwa Mas Tommy tadi menyebut bahwa ada problem inklusi keuangan di Indonesia ini. Jadi penduduk di Indonesia ini sekitar 250 juta dan hanya 36% saja yang punya account di bank. Dan orang yang menggunakan kredit di bank itu mungkin hanya 13% gitu menurut survei Bank Dunia. Jadi ada lag yang besar sekali dan itu tidak mungkin ditutup oleh institusi keuangan formal. Sehingga itu memberi ruang bagi fintech, financial technology, aplikasi teknologi dalam keuangan itu dikembangkan secara maksimal untuk membantu dari sisi financing. Nah, kerangka besarnya apa? Kerangka besarnya adalah pemerintah mesti memberikan satu fasilitasi yang baik. Kita belajar tadi Pak Menteri juga menyebut salah satu leader dalam hal pengembangan IT ini adalah China. China hari ini adalah negara dengan total e-commerce itu kalau Amerika, Jepang, Inggris, Perancis, Jerman digabung sekalipun itu masih lebih besar e-commerce-nya di China. Mobile payment di China itu 11 kalinya transaksinya dari mobile payment di Amerika misalnya. Kenapa bisa begitu? Unicorn juga sepertiga unicorn dunia itu ada di China. Kenapa bisa begitu? Satu, memang marketnya besar sekali di sana. Tapi kedua yang menarik adalah karena ekosistemnya dibangun. Dan yang ketiga adalah bahwa pemerintah itu membantu unit-unit usaha itu untuk menjadi adopter pertama untuk teknologi. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa memang harus ada kerangka kebijakan yang baik. Dalam hal ini pemerintah itu memfasilitasi, melakukan intervensi, tapi juga menginkubasi dalam waktu yang bersamaan. Sehingga memang muncul startup yang tangguh. Terima kasih Pak Pras. Saya menarik. Saya ingin sekarang Pak Wijayanto Samirin mengenai e-commerce tadi menarik Pak Pras juga menyampaikan. Bagaimana kemudian kita bisa pergunakan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi, Mas Wijayanto? Makasih Mas Tommy. Ada beberapa hal yang sebenarnya perlu kita lakukan dalam waktu dekat dan ini saya pikir pemerintah termasuk Pak Rudiantara sudah sangat aware. Ada beberapa upaya untuk memperbaiki regulasi. Misalnya begini, ada unfairness terkait perlakuan pajak. Produk yang dibuat di Indonesia, dijual di Indonesia, kena PPN, korporasi penjualnya kena corporate tax. Sementara produk yang import kadang-kadang zero tax. Bagaimana mereka masuk? Pertama, mereka masuk melalui importir UKM. Karena UKM kalau salesnya di bawah 4,8 miliar itu bebas PPN. Kemudian UKM ini mengimport dengan nilai kecil-kecil, di bawah 100 US dollar. Kalau di bawah 100 US dollar itu bebas pajak import. Artinya ada unfairness treatment bagi produk di Indonesia dijual melalui cara-cara konvensional dengan produk yang langsung masuk ke Indonesia melalui cara-cara yang modern seperti ini. Jadi dalam jangka pendek memang perlu didorong, pemerintah sudah sangat aware dan sedang membicarakan sangat intensif hal ini, kebijakan pajak yang mendorong fairness. Bukan untuk menyetop pertumbuhan e-commerce, tetapi untuk mengatur supaya kita di masa depan mempunyai struktur ekonomi yang ideal. Baik. Dipersembahkan oleh